Hai Itizen, kenalin aku Putri Aisyaffa dan aku adalah seorang nutritionist dan hari ini aku mau membahas terkait plant-based diet atau diet nabati. Nah, semakin hari banyak banget orang yang semakin concern dengan kesehatannya, jadi semakin mengubek-ngubek kira-kira diet apa sih yang enak, nyaman, dan pantas untuk dijalani sehari-hari. Salah satu yang mau aku bahas hari ini adalah diet nabati. Diet nabati ini terkenal dengan mengonsumsi full nabati tanpa protein hewani sedikit pun, nggak even susu, dairy product lainnya, telur, dan lain sebagainya, nggak hanya daging-dagingan aja. Nah, tapi kebanyakan orang merasa cemas sebelum memulai melaksanakan diet nabati karena diet ini terkenal cukup ekstrim karena kita harus mengubah pola hidup kita yang tadinya mengonsumsi berbagai bahan makanan termasuk daging-dagingan sehingga shifting menjadi full nabati. Berikut ini adalah tips dari aku supaya bisa menjalani diet nabati dengan nyaman, mudah, dan cepat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu apa itu diet nabati dan apa manfaatnya untuk tubuh. Seperti yang sudah tadi aku jelaskan, diet nabati adalah di mana kita mengubah pola makan kita menjadi full mengonsumsi nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tidak mengonsumsi protein hewani sedikit pun. Ada banyak manfaatnya kalau kita menjalani diet nabati. Yang pertama, asupan serat harian kita bisa jadi meningkat. Ketika asupan serat kita meningkat, maka akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit tidak menular. Salah satunya seperti penyakit jantung koroner. Kemudian ketika kita menjalani diet nabati, itu bisa membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Ketika metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, kita akan lebih mudah mencerna makanan dan juga akan lebih mudah dan cepat dalam membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Kalau sudah lebih cepat membakar lemak, maka dapat menurunkan berat badan kita ke arah yang ideal. Nah, selain itu, persentase lemak dalam tubuh juga akan menurun, yang mana akan mengurangi resiko paparan penyakit tidak menular seperti PJK atau penyakit jantung koroner, diabetes, kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ada bagian lemak yang sangat sulit untuk dipecah dan diturunkan, yaitu visceral fat, yang dimana lemak ini berada pada rongga tubuh bagian perut. Tapi untuk orang-orang yang menjalani diet nabati, jelas akan lebih mudah untuk menurunkan persentase lemak visceral di dalam tubuhnya. Tips yang kedua, mengetahui bahan makanan apa yang harus dikonsumsi dan juga secara perlahan mulai mengubah pola hidup. Tentu saja ada banyak sekali bahan makanan yang bisa dikonsumsi selama menjalani plant-based diet atau diet nabati. Orang-orang biasanya hanya terfokus pada sayur dan buah saja. Padahal bahan-bahanan makanan lainnya itu juga sangat penting untuk memenuhi gizi kita setiap hari. Selain sayur dan buah, ada juga biji-bijian, kacang-kacangan, minyak nabati, dan juga bahan makanan lainnya yang berasal dari tumbuhan. Contoh cepatnya adalah kalau misalnya kita membutuhkan protein, kita bisa dapatkan dari tahu, tempe, quinoa, hummus, dan lain sebagainya. Kalau butuh lemak, bisa kita dapatkan dari alpukat, olive oil, atau minyak nabati lainnya. Jangan lupa juga untuk tetap mengonsumsi sayur, buah, dan juga karbohidrat. Yang dianjurkan adalah mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau nasi berwarna lainnya, ubi, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk merubah pola hidup tidak dapat diharapkan kita dapat berubah langsung sekaligus. Karena sebenarnya dibutuhkan konsistensi dan perlahan kita mengetahui manfaat dari diet ini untuk tubuh kita agar kita bisa menjalaninya dengan seimbang dan baik. Biasanya secara perlahan bisa dilakukan dengan cara memilih atau shifting ke makanan yang mengandung protein nabati. Contohnya seperti ini, kalau kita dihadapkan dengan dua jenis hamburger, yang satu hamburger dengan daging biasa yang seperti kita ketahui, yang satu hamburger dengan daging tiruan, jadi isinya mungkin ada jamur atau tempe di dalamnya, kita mungkin bisa langsung shifting ke hamburger dengan daging tiruan dibandingkan dengan mengonsumsi daging yang biasanya. Hal itu juga berlaku untuk dilakukan setiap hari secara konsisten agar kita bisa berubah. Perubahan yang terjadi pada masing-masing orang jelas akan berbeda.
Menurut penelitian, terdapat beberapa orang yang dapat berubah dalam kurun waktu 2 minggu untuk langsung full menjalani diet nabati atau plant-based diet. Tapi ada beberapa kelompok orang juga yang butuh waktu hingga 1 tahun agar bisa shifting full ke arah plant-based diet. Intinya adalah konsisten, mencoba perlahan, dan mengetahui bahan makanan apa saja yang penting untuk tubuh kita. Tips yang ketiga adalah memvariasikan masakan kita setiap hari. Biasanya kegagalan diet seseorang itu salah satu faktornya adalah karena bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Kebanyakan orang hanya mengetahui plant-based diet hanya mengonsumsi sayur dan buah. Sementara varian sayur dan buah kita juga tidak banyak. Itu yang membuat orang gagal dan tidak ingin meneruskan untuk menjalani diet nabati. Sementara di Google atau platform resep masakan lainnya sudah banyak sekali variasi makanan yang bisa kita coba untuk masak di rumah. Salah satu contoh menu yang bisa aku kasih dalam 1 hari untuk orang-orang yang ingin mulai menjalani plant-based diet, transisi dari diet biasa yang sebelumnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, ketika kalian sarapan, kalian bisa mulai mengonsumsi overnight oats yang dimana di dalamnya terdapat buah-buahan dan juga selai kacang. Kemudian untuk snack pagi, kalian bisa mulai mengonsumsi 1 buah pisang. Untuk makan siang, bisa coba nasi pecel. Nasi putihnya bisa diganti dengan nasi merah jika ingin. Kemudian untuk snack sore, bisa mulai mengonsumsi ubi cilembu kukus dengan 1 gelas kopi. Dan untuk makan malam, boleh sama dengan makan siang, atau boleh juga mengonsumsi mashed potato dengan jamur yang ditumis dan disiram saus. Dengan varian makanan seperti itulah yang membuat orang-orang akan lebih menarik menyajikan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi masalah lainnya adalah kebanyakan orang berpikir kalau shifting ke plant-based diet biasanya sangat mahal. Harus merogoh kocek yang cukup besar ketika membeli makanan dari luar yang vegan-based. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya kita nggak harus mengeluarkan duit sebanyak itu kalau kita bisa mempersiapkan bahan makanannya sendiri dan juga memasak sendiri di rumah. Memang sih jatuhnya lebih ribet, tapi untuk memulai ke arah plant-based diet tidak bisa dilakukan hanya sebulan 2 bulan saja. Yang namanya pola hidup itu harus sustainable, jadi harus selama jangka panjang. Untuk memastikan kita bisa melakukannya selama jangka panjang, maka harus ada ide sedikit untuk melakukannya sendiri di rumah. Tips yang terakhir adalah go 100% setelah kalian yakin kalian cocok dengan diet ini. Ketika tadi sudah shifting perlahan, mengetahui bahan makanan apa saja yang harus dikonsumsi, mulailah untuk 100% melaksanakan diet nabatinya. Memang dibutuhkan waktu, tapi ingat, kuncinya adalah konsistensi. Setelah kalian mengetahui manfaatnya baik bagi tubuh, maka kalian bisa secara konsisten menjalani diet ini setiap hari. Secara penelitian dibutuhkan waktu minimal 20 hari untuk membuat suatu hal baru menjadi kebiasaan pada manusia. Maka jika kalian ingin membuat plant-based diet ini menjadi kebiasaan untuk kalian, coba dilakukan secara konsisten tanpa cheating selama 20 hari berturut-turut dan rasakan manfaatnya untuk tubuh kalian. Berikut ini ada beberapa fun fact untuk kalian ketahui terkait dengan diet nabati. Pertama, tahukah kalian kalau Kementerian Kesehatan menganjurkan setiap orang mengonsumsi sebanyak 25 gram serat setiap harinya? Tapi ternyata orang Indonesia diketahui hanya dapat mengonsumsi maksimal 8 gram serat per hari. Hal ini yang menyebabkan prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung atau penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya yang berkaitan dengan kurangnya asupan serat sangat tinggi terjadi di Indonesia. Serat bisa didapatkan dari berbagai sayur dan buah, tapi akan lebih mudah didapatkan untuk orang-orang yang menjalani diet nabati karena mengonsumsi berbagai varian makanan yang berasal dari tumbuhan. Selain sayur dan buah, bisa juga terdapat pada karbohidrat kompleks, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan lainnya yang berasal dari tumbuhan. Fun fact yang kedua, yaitu protein pada diet nabati memiliki kadar kepentingan yang sama seperti serat. Tahukah kalian bahwa diet nabati seringkali dikambing hitamkan karena dirasa tidak dapat memenuhi asupan gizi harian karena ya proteinnya datang dari mana? Padahal
ketika kita menjalani diet nabati, protein bisa didapatkan dari berbagai bahan makanan seperti tahu, tempe, biji-bijian, kacang-kacangan, quinoa, dan hummus. Fun fact yang ketiga, tahukah kamu bahwa tempe memiliki kadar atau kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam dan daging kambing? Nah, selain itu, tempe juga memiliki kandungan protein yang setara dengan daging sapi. Mineral pada tempe juga memiliki kandungan yang cukup kompleks seperti daging sapi, daging ayam, dan juga daging kambing. Selain itu, pada protein dikenal dengan istilah asam amino atau yang merupakan turunan protein yang esensial dibutuhkan untuk tubuh. Biasanya, asam amino esensial hanya bisa didapatkan dari protein hewani, dan protein nabati hanya memiliki sedikit asam amino esensial. Tapi tahukah kamu bahwa tempe memiliki kandungan asam amino esensial yang sangat kompleks, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein nabati lainnya? Karena hal itu, maka sekarang banyak sekali perkembangan untuk produk tempe. Seperti dijadikan daging tiruan, sup, keripik, dan masih banyak lagi. Nah, karena penjelasan terkait diet nabatinya tadi sudah, sekarang aku mau menjawab 3 pertanyaan terpilih yang sudah masuk ke account Instagramnya Eatthink. Yang pertama ada yang bertanya, Kak, gimana cara biar bisa komitmen dan konsisten? Soalnya suka lack of motivation. Oke, jadi caranya kita supaya bisa konsisten dalam menjalani diet, tidak hanya diet nabati, tapi apapun pola hidup yang kita jalani adalah mencoba dulu. Setelah kita mengetahui bahwa diet itu cocok untuk kita, harus kita coba dalam kurun waktu yang cukup lama. Kalau bisa, mencobanya tidak hanya seminggu, tapi minimal 20 hari. Karena 20 hari adalah waktu yang tepat untuk menjadikan tubuh memahami bahwa hal itu merupakan sebuah kebiasaan. Motivasi bisa dicari, tapi konsistensi yang harus didapatkan. Konsistensi merupakan kunci supaya motivasi kita terus berjalan dan bisa terus menjalani diet atau pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pertanyaan yang kedua, Kak, gimana caranya memenuhi kebutuhan vitamin D dan protein dari makanan plant-based? Apakah harus dengan suplemen atau ada sumber makanan plant-based yang oke? Jadi vitamin D itu memang bisa didapatkan yang paling mudah dengan cara suplementasi. Tapi suplemen hanya dibutuhkan ketika kita mengalami kondisi defisiensi vitamin D yang mana diagnosanya harus ditegakkan oleh seorang dokter. Pada kondisi plant-based atau menjalani diet nabati, vitamin D bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ditanam dan tumbuhan tersebut terpapar sinar matahari. Contohnya yang paling mudah adalah jamur. Jadi ketika kita melihat jamur, sisi sebelah kanannya misalnya lebih hitam dibandingkan sisi yang satunya, maka sisi yang sebelah kanan tersebut terpapar sinar matahari paling lama dan paling banyak. Jadi tetap bisa kita konsumsi ya. Tapi selain dari makanan, aku tetap menganjurkan untuk kita juga berjemur secara langsung di bawah matahari di antara jam 10 sampai jam 11 pagi selama 15 menit, setidaknya 2-3 kali seminggu. Jadi vitamin D-nya tidak hanya didapatkan dari makanan, tapi juga dari sumber utamanya yaitu sinar UV. Pertanyaan yang ketiga, Kak, kalau diganti dengan daging tiruan yang dibikin dari bahan plant-based, apakah oke? Soalnya kalau shifting langsung sayur dan buah masih males-malesan nih. Nah, itu boleh banget. Karena ketika kita menjalani plant-based diet, makanan kita nggak full hanya sayur dan buah saja. Itu yang bisa bikin bosan dan akhirnya kita nggak mau menjalani diet nabati lagi. Kalau memang ada pilihan daging tiruan di luar sana yang mungkin dibuatnya dari tempe atau misalnya dari jamur, sangat boleh sekali aku rekomendasikan untuk dikonsumsi menjadi pengganti daging yang biasanya kita konsumsi. Jadi pelajari lagi ya bahan makanan apa saja yang cocok untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin mulai plant-based diet dan coba kembangkan juga resepnya. Karena semakin bervariasi makanan yang bisa kita konsumsi, semakin kita tidak bosan, jadi lebih konsisten dalam menjalani plant-based diet. Itu tadi dia tips-tips dari aku untuk memulai plant-based diet. Ternyata nggak susah ya, cukup mudah. Yang penting mulai dulu, kalau sudah ada niatnya, pahami diet nabati itu apa, pahami juga bahan makanannya, jangan lupa divariasikan supaya kalian gak bosan. Dan ingat, konsistensi adalah kunci utama untuk kalian bisa menjalani pola hidup yang seimbang.
Gak akan bosen-bosen aku bilang bahwa diet itu bukan segalanya. Tetap harus dibarengi dengan olahraga atau aktivitas yang cukup dan sesuai untuk tubuh kalian, dan juga istirahat yang cukup agar tubuh sehat, seimbang, dan maksimal. Sekian video plant-based diet kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, subscribe channel kita, dan juga komen di bawah kira-kira selanjutnya kita harus bikin video apa lagi sih yang menarik. Okay, thank you for watching. See you on our next video and bye-bye!